Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Isnaini Rahayu, mahasiswa program studi akuntansi keuangan terapan Politeknik Negeri Jakarta. Kepada yang terhormat dosen penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan PBBP2 dan Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kota Depok tahun 2016 hingga tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Ibu Lia Ekawati dan Bapak Mulyana Sution sebagai dosen pembimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini adalah: pertama, penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penerapan ini memiliki tujuan agar setiap daerah dapat mengelola pendapatannya secara mandiri dan terciptanya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Yang kedua, pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu alat ukur kemandirian daerah. Dengan adanya PAD, daerah dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Yang ketiga, tujuan dari pengalihan PBBP2 dan BPHTB adalah supaya PBBP2 dan BPHTB dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak daerah tersebut. Pemerintah daerah juga dapat memberikan pengawasan dan pengarahan kepada wajib pajak. Yang keempat, potensi Kota Depok terhadap PBBP2 dan BPHTB. Kota Depok merupakan salah satu kota yang berbatasan langsung dengan ibu kota, tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dan daerah terbangun yang cukup luas. Yang kelima, terdapat wajib pajak Kota Depok yang masih belum memiliki kesadaran wajib pajak di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Windiardi dan Sofian di tahun 2018. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kota Depok memiliki wewenang untuk mengelola PBBP2 dan BPHTB. Jika pemerintah dapat mengelola dengan baik, maka pajak tersebut dapat memiliki pengaruh besar terhadap PAD. Untuk mengetahui apakah pemerintah Kota Depok sudah mengelola PBBP2 dan BPHTB dengan baik, maka dapat digunakan rumus analisis efektivitas. Lalu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PBBP2 dan BPHTB terhadap PAD, maka dapat digunakan rumus analisis kontribusi. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, menganalisis pelaksanaan pemungutan PBBP2 dan BPHTB Kota Depok tahun 2016 hingga tahun 2020. Yang kedua, menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB2 dan BPHTB Kota Depok tahun 2016 hingga tahun 2020. Yang ketiga, menganalisis tingkat kontribusi PBB2 dan BPHTB Kota Depok tahun 2016 hingga tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan pusaka dalam penelitian ini. Dasar hukum pemungutan PBBP2 Kota Depok adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2011, Peraturan Kota Depok Nomor 46 Tahun 2013. Subjek PBBP2 yaitu orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan bumi dan atau bangunan. Yang kedua, orang atau badan yang diberikan kekuasaan untuk merawat suatu objek pajak. Objek pajak dari PBBP2 yaitu bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, ataupun dimanfaatkan oleh orang, pribadi, ataupun badan. Dasar pengenaan PBBP2 adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak ditetapkan secara langsung oleh keputusan wali kota. Tarif PBBP2 di Kota Depok ditetapkan sebesar 0,125% untuk NJOP di bawah 1 miliar dan sebesar 0,25% untuk NJOP di atas 1 miliar. Selanjutnya adalah BPHTB. Dasar hukum BPHTB Kota Depok adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2013. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi ataupun badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak tanah dan bangunan karena pemindahan hak ataupun pemberian hak baru. Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP. NPOP adalah nilai perolehan objek pajak. Penentuan NPOP tergantung pada objek pajaknya. Ada yang menggunakan harga transaksi, ada juga yang menggunakan nilai pasar. Tarif BPHTB di Kota Depok sebesar 5%. Efektivitas penerimaan pajak adalah ukuran yang menghubungkan antara hasil pajak yang dipungut dengan target penerimaan pajak. Semakin tinggi hasil yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Begitupun sebaliknya.
Rumus dari efektivitas yaitu realisasi penerimaan pajak daerah dibagi target penerimaan pajak daerah dikali 100%. Setelah mengetahui hasilnya, maka dapat ditentukan apakah pajak tersebut masuk kriteria sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, ataupun tidak efektif dengan menggunakan tabel kriteria sebagai acuan. Kontribusi dalam pajak daerah yaitu jumlah dana yang telah dikumpulkan oleh sektor pajak di suatu daerah, lalu dibandingkan jumlahnya dengan hasil pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi yaitu realisasi penerimaan pajak daerah dibagi realisasi pendapatan asli daerah. Dari persentase yang dihasilkan dari rumus tersebut, nantinya dapat disimpulkan berapa besar kontribusi PBBP2 dan BPATB kepada pendapatan asli daerah. Apakah tergolong sangat baik, baik, cukup baik, sedang, kurang, ataupun kurang berkontribusi pada PAD dengan menggunakan tabel kriteria sebagai acuan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dari penelitian ini. Sumber utama PAD adalah pajak daerah. Contoh dari pajak daerah adalah PBBP2 dan BPATB. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang BPHTB dan PBBP2. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi PBBP2 dan BPATB Kota Depok. Data tersebut nantinya untuk menganalisis efektivitas. Lalu, untuk data realisasi BPATB dan PBBP2 serta total realisasi PAD Kota Depok digunakan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah tersebut terhadap PAD Kota Depok. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian ini akan menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi PBBP2 dan BPATB, lalu mendeskripsikannya. Objek penelitian ini adalah PBBP2 dan BPATB Kota Depok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Pada metode pengambilan sampel, peneliti memilih sampel dengan kriteria bahwa data tersebut berhubungan dengan efektivitas serta kontribusi PBBP2 dan BPATB Kota Depok. Lalu, jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara, sedangkan data sekunder berupa hasil dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan dokumentasi yang berupa laporan realisasi PAD Kota Depok. Pada metode analisis data, saya akan mereduksi data, yang berarti merangkum ataupun memilih hal-hal yang diperlukan, lalu melakukan penyajian data yang sudah diperhitungkan dengan rumus efektivitas dan kontribusi. Lalu saya akan memberikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan mengacu pada tabel kriteria efektivitas dan kontribusi. Selanjutnya adalah pembahasan dari penelitian ini. Pelaksanaan pungutan PBBP2. Yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran dilakukan jika objek pajak tersebut belum didaftarkan di daerah Kota Depok. Yang kedua, pendataan dan penilaian. Pada tahap ini, pemerintah mendata objek pajak dan subjek pajak, lalu menilai objek pajak sehingga dapat menentukan NJOP. Yang ketiga adalah pendistribusian SPPT PBB. Pada tahap ini, pemerintah mengalokasikan SPPT PBB ke kelurahan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Yang keempat adalah pembayaran. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak dan harus dilakukan paling lambat 6 bulan setelah penerimaan SPPT. Jika tidak, maka dikenakan denda sebesar 2%. Selanjutnya adalah pelaksanaan BPHTB. Yang pertama adalah pembuatan SSPD atau Surat Setor Pajak Daerah. Pada tahap ini, wajib pajak dapat mengurusnya melalui notaris ataupun pejabat sejenisnya. Tahap ini, wajib pajak menghitung, menyiapkan berkas yang diperlukan dan menyerahkan kepada Badan Pengelola Keuangan. Yang kedua adalah penelitian. Penelitian dilakukan ada dua cara. Yang pertama, cara manual, yang kedua secara sistem komputerisasi. Jika secara manual, maka pemerintah Kota Depok dapat memeriksa kelengkapan data SSPD yang telah diserahkan secara manual dan jika diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan. Yang kedua, secara sistem komputerisasi. Metode ini digunakan jika wajib pajak menginput BPHTB ataupun membuat SSPD melalui aplikasi. Setelah wajib pajak membayar, maka pegawai pemerintah akan meneliti SSPD melalui aplikasi. Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Depok yaitu, pertama, kurangnya kesadaran wajib pajak. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan edukasi secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak.
Jika wajib pajak susah ditemui hingga beberapa kali, maka pemerintah langsung melakukan pemasangan stiker tanda objek pajak tersebut belum dibayarkan pajaknya. Lalu yang kedua, ada aplikasi yang belum sempurna. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Depok adalah dengan terus melakukan pengembangan aplikasi pelayanan pajak. Selanjutnya, efektivitas PBB P2 Kota Depok. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, efektivitas PBB P2 Kota Depok masuk kategori sangat efektif, karena tingkat efektivitasnya sudah mencapai 100%. Realisasi PBB P2 tahun 2016 hingga tahun 2019 juga terus meningkat. Namun, di tahun 2020, pemerintah menurunkan targetnya. Hal tersebut dikarenakan saat itu perekonomian masyarakat sedang menurun. Pada tahun tersebut juga diterbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak daerah yang berupa penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dalam masa penanganan pandemi coronavirus 2019 di Kota Depok. Efektivitas BPHTB di Kota Depok. Dapat dilihat dari tabel tersebut, pada realisasi BPHTB periode tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah sangat efektif, kecuali di tahun 2018 yang hanya masuk kategori efektif. Pada tahun 2018, realisasi BPHTB mengalami penurunan sekitar 61 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, sehingga yang awalnya tingkat efektivitasnya sebesar 129,46% turun menjadi 99,67%. Lalu, pada tahun 2019, tingkat realisasi BPHTB kembali naik sekitar 58,4 miliar rupiah dengan tingkat efektivitasnya 107,23%. Ketidaktercapaian target BPHTB pada tahun 2018 disebabkan oleh pemerintah Kota Depok yang tidak dapat memastikan pemindahan hak karena penjual rumah ataupun warisan dan terjadinya kesalahan prediksi untuk pembelian hak baru. Kontribusi PBB P2 di Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut bahwa tingkat kontribusi di tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah masuk kategori sedang, kecuali di tahun 2017 yang masuk kategori kurang berkontribusi. Realisasi PBB P2 di tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu bertambah. Meskipun begitu, tingkat kontribusi PBB P2 dikatakan fluktuatif, karena realisasi pendapatan asli daerah Kota Depok masih naik turun. Contohnya di tahun 2017, realisasi PBB 2 naik sekitar 48 miliar rupiah, namun tingkat kontribusi PBB 2 di Kota Depok justru menurun 1%. Lalu, pada tahun 2020, realisasi PBB 2 menurun sekitar 78 miliar rupiah, namun tingkat kontribusi PBB 2 hanya menurun sekitar 0,28%. Tingkat kontribusi PBB 2 pada tahun 2020 tidak menurun drastis, karena beberapa pajak daerah lainnya ikut mengalami penurunan, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan pungutan PBB P2 dan BPHTB di Kota Depok sudah sesuai dengan peraturan wali kota yang berlaku. Masalah yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pungutan adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kota Depok akan pentingnya membayar pajak dan aplikasi pemelayanan yang masih belum sempurna. Yang kedua, tingkat efektivitas PBB P2 tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah sangat efektif. Tingkat efektivitas BPHTB tahun 2016 hingga tahun 2020 sudah sangat efektif kecuali tahun 2018 yang masuk kategori efektif. Yang ketiga, tingkat kontribusi PBB P2 tahun 2016 hingga tahun 2020 masuk kategori sedang, kecuali di tahun 2017 yang masuk kategori kurang berkontribusi. Tingkat kontribusi BPHTB tahun 2016 hingga tahun 2020 masuk kategori sedang. Saran dari penelitian ini adalah Kota Depok dapat terus meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, khususnya pada PBB P2 dan BPHTB, dengan mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak yang masih belum membayarkan kewajibannya. Yang kedua, pemerintah Kota Depok dapat terus meningkatkan fitur aplikasi pelayanan pajak dan memperbaiki sistem aplikasinya. Salah satu fitur yang perlu ditambahkan dalam aplikasi pelayanan pajak adalah fitur pembayaran pajak. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam tentang PBB 2 dan BPHTB di Kota Depok, seperti potensi PBB 2 dan BPHTB di setiap kecamatan, tunggakan PBB 2 di Kota Depok,
dan jumlah wajib pajak yang membayar PBP 2 dan PPTB setiap tahunnya di Kota Depok. Sekian presentasi penelitian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.